Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara mengatasi bor magtek yang cepat panas. Di sini udah ada mesin bor magtek ukuran 10 mili. Di bagian bodinya itu terasa lebih cepat panas. Selain cepat panas, suaranya juga ngorok di RPM rendah. Saat putarannya kencang tidak terdengar suara ngorok atau kasar, tapi kita coba di putaran paling lambat. Nah, di putaran RPM rendah terdengar suaranya ngorok ya. Jelas banget. Suaranya kasar. Tapi tadi ada sedikit perubahan setelah saya tekan bodinya di bagian tengah, suaranya menjadi lebih halus. Suara mesin bor yang kasar seperti tadi yang kalian dengar itu sangat berpengaruh banget pada mesin akan menjadi lebih cepat panas karena adanya pergesekan antara armatur dengan gulungan stator. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Tonton aja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya guys, agar kalian tidak gagal paham. Tutorial ini sangat menghemat biaya banget dan menghemat waktu juga guys. Oh ya, untuk mesin bor yang suaranya kasar atau yang suaranya ngeretek itu berbeda-beda ya guys. Untuk penyakitnya bisa dari bearing, bisa dari gear nanas atau gear armatur yang udah tipis. Tapi untuk yang kali ini akan saya tangani, sepertinya ini beda kasusnya guys. Oke, kita buka dulu. Nah, untuk mesin yang cepat panas bisa juga dari dinamo gulungan stator atau armaturnya. Tapi di sini untuk gulungan stator atau armaturnya kelihatannya sih masih bagus ya. Cuman tadi ada suara ngorok, tapi saya tekan di bagian tengah ada perubahan suaranya guys. Oke, kita lepaskan dulu kedua karbon brushnya. Untuk putarannya sih ini lancar banget. Tuh, lancar banget ya. Enteng banget pokoknya ini untuk putarannya. Oke, kita lepaskan dulu armatur dengan gulungan statornya. Kita angkat. Nah, di sini di bagian tengah armaturnya ini ada bekas gesekan. Ada tanda hitamnya ya. Nah, kita lihat di bagian dalam gulungan stator. Tuh, di bagian dalamnya juga ini ada bekas goresan, guys. Ini bekas goresan dengan armaturnya. Jadi dari sini guys yang menyebabkan mesinnya menjadi lebih cepat panas. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat di bagian bodinya, cover untuk dudukan gulungan statornya ini udah kemakan, tapi kemakannya baru sedikit. Untuk yang bagian atasnya juga ini kemakan guys. Di bagian cover untuk dudukan gulungan stator atas bawahnya udah kemakan, tapi baru sedikit ya, belum terlalu parah. Makanya tadi di putaran kenceng atau RPM yang tinggi suaranya terdengar halus, tapi di putaran rendah RPM-nya rendah suaranya terdengar lebih ngorok. Untuk bearingnya sih ini masih aman. Yang atas dan yang bawah bearingnya masih oke ya, belum kasar. Dan di bagian dudukan bearing yang belakang ini ada sedikit kemakan juga, tapi nanti akan saya coba dulu ya. Soalnya biasanya dari bodi dudukan bearing yang depan belakang itu sangat berpengaruh juga kalau udah kemakan. Oke, untuk cara mengatasinya di sini akan saya gunakan kertas bekas karbon brush, bekas bungkus karbon brush ya. Pertanyaannya, apakah aman pakai kertas seperti ini untuk mengganjal gulungan stator? Jawabannya tentu lebih aman daripada diganjal menggunakan yang berbahan plastik. Sebenarnya selain menggunakan kertas seperti ini, bisa juga pakai kaleng bekas minuman larutan yang tipis seperti itu. Cuman saya lebih nyaman menggunakan kertas seperti ini untuk mengganjal dudukan gulungan stator yang longgar. Untuk keamanannya juga lebih aman menggunakan kertas dibanding menggunakan kaleng. Terkecuali untuk mengganjal dudukan bearing. Kalau untuk mengganjal dudukan bearing saya sering menggunakan kaleng bekas minuman larutan yang tipis itu guys. Kalau untuk mengganjal dudukan stator yang longgar saya selalu pakai kertas seperti ini.
Oke, sekarang kita coba dulu apakah ganjelannya ini udah pas atau ketebelan atau mungkin ketipisan. Untuk cara mengetahuinya seperti ini guys, kita tekan gulungan stator lalu armaturnya diputar. Terus kalian tekan juga bagian depan dan belakang bearing armaturnya. Jika ditekan masih ada yang ngangkat, berarti untuk gulungan statornya belum masuk dengan pas, atau bisa juga dikarenakan ganjelannya terlalu ketebelan. Jika bearing bagian depan dan belakang armatur ditekan sudah tidak ada yang ngangkat, berarti untuk armatur dan gulungan stator udah masuk dengan sempurna. Tapi kalau masih ngangkat bisa juga karena dudukan bearingnya yang udah kemakan, entah bagian depan atau bagian belakang. Kita pasangkan lagi plat untuk tahanan bearing yang bagian belakangnya supaya armatur tidak naik turun. Tipe bor Magtech MT602, MT603, dan MT606 di bagian belakang bearingnya itu ada plat untuk tahanannya ya guys. Jadi kalau platnya hilang bisa kalian ganti menggunakan ring yang tipis. Terkecuali untuk tipe Magtech MT60 itu memang tidak ada plat untuk tahanan bearingnya seperti tadi. Terus sekarang kita buatkan untuk ganjelan dudukan stator yang bagian atas. Seperti yang tadi kalian lihat, koper bagian atas untuk dudukan gulungan statornya udah kemakan juga. Jadi bagian atasnya kita kasih ganjelan juga guys. Oke, sekarang kita pasangkan tutup bodinya, lalu kita coba putar kepalanya. Oke, lancar, langsung aja kita tes. Nah, sepertinya ini udah normal guys. Soalnya beda, udah agak terasa goyang di bagian tengah gulungan statornya ini, di bagian bodinya ya. Kalau tadi terasa ada yang longgar gitu saat mesin dinyalakan. Kalau sekarang sepertinya udah nggak longgar lagi. Langsung aja kita kencengin dulu baut-bautnya. Jika setelah dikencengin semua bautnya masih cepat panas, suaranya masih ngorok, coba kalian tekan di bagian tengah bodinya. Biasanya itu karena kekurangan ganjelan guys. Dan kalian pastikan juga keempat baut yang bagian tengah ini sudah terpasang dengan kenceng. Oke, sekarang udah saya baut dan langsung aja kita coba tes. Nah, di RPM rendah atau di speed yang paling lambat, suaranya sekarang udah gak terdengar ngorok seperti tadi ya guys. Dan ini udah gak bakalan cepat panas seperti tadi lagi. Oke, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.